Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSI MT, di mana ini adalah pertemuan ketiga mata kuliah Safety Management System atau disingkat SMS. Saya akan sedikit menjelaskan lanjutan kuliah minggu kemarin mengenai K3, yaitu untuk minggu ini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Manajemen K3 atau disingkat SMK3. Apa itu Sistem Manajemen K3? Baiklah, saya akan mulai dari definisi awalnya dulu, yaitu manajemen dan sistem manajemen. Jadi by definition, manajemen adalah suatu proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengukuran, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya yang tersedia. Kira-kira seperti itulah definisi dari manajemen ini. Lalu, sistem manajemen itu adalah kelanjutan dari manajemen, di mana by definition, sistem manajemen adalah kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, jadi itulah kira-kira definisi manajemen dan sistem manajemen. Dari situ, kita bisa tahu bahwa, nah ini, sistem manajemen K3 atau disingkat SMK3 adalah, ini saya bacakan ya, lumayan panjang, suatu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan terakhir adalah pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan utamanya dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan juga produktif. Jadi itu adalah sistem untuk manajemen K3 atau safety yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Ini lanjutannya. Jadi adalah bagaimana sih untuk pengaturan K3 tersebut? Intinya kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, latar belakang kebijakan untuk SMK3 ini. Jadi, kenapa sih mesti ada SMK3? Ini adalah latar belakang atau background-nya. Kenapa ada perlunya SMK3 dilaksanakan dalam perusahaan. Jadi yang pertama, K3 atau safety itu masih belum mendapatkan perhatian yang memadai bagi di semua pihak, terutama di perusahaan. Jadi masih belum menjadi fokus utama gitu dalam perusahaan tersebut. Lalu dari segi angka, kecelakaan kerja yang terjadi terutama dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan yang rawan terjadi kecelakaan itu masih tinggi. Karena itulah dibutuhkan suatu sistem yang bisa mengatur mengenai K3 atau safety ini. Lalu berikutnya, dalam segi pelaksanaan dan juga dan pengawasan itu masih bersifat parsial, belum full, dan juga belum menyentuh aspek manajemen. Jadi masih sebatas ya formalitas atau ya belum dilakukan sepenuhnya gitu kira-kira. Lalu ini juga termasuk relatif rendah ya komitmen pimpinan perusahaan terutama dalam hal K3 ini. Oleh karena itulah butuh suatu sistem. Jadi dengan adanya sistem ini diharapkan ya K3 dapat berjalan dengan atau tidak adanya campur tangan dari pimpinan perusahaan. Kira-kira seperti itu. Lalu ini juga karena kualitas tenaga kerja itu relatif berkorelasi dengan kesadaran atas K3. Jadi kalau misalnya karyawan-karyawannya sadar atas K3 atau safety ini, otomatis kualitas tenaga kerja pun akan meningkat dibandingkan yang tidak sadar akan safety gitu. Lalu ada juga tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional. Dan yang ini yang terakhir adanya desakan dari LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan terutama dalam keselamatan dan keselamatan kerja gitu. Oke, itulah latar belakang kebijakan kenapa mesti adanya SMK3 ini. Nah, tadi saya jelaskan bahwa K3 belum jadi fokus utama di perusahaan, belum memadai. Inilah kira-kira alasan yang kenapa K3 masih
dipandang sebelah mata lah, kira-kira seperti itu. Jadi, masalah ketiga ini belum menjadi prioritas program utama atau program tahunan dalam perusahaan. Biasanya masih sebagai ekstras saja. Lalu juga tidak ada yang mengangkat masalah ketiga ini menjadi isu nasional, baik secara politis maupun sosial. Jadi masih sebagai isu-isu lokal saja gitu dalam perusahaan pun. Dan ini mungkin yang cukup krusial. Kecelakaan kerja itu masih dilihat dari aspek ekonomi, kerugian saja, dan tidak pernah dilihat dari pendekatan secara moralnya. Lalu ini juga tenaga kerja itu bagi perusahaan masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaannya, belum ditempatkan sebagai mitra usaha. Jadi mungkin bisa dianggap sebagai pion. Setelah tidak bisa digunakan, perusahaan tinggal mencari yang lain yang masih lebih bisa digunakan untuk bekerja, kira-kira seperti itu. Dan terakhir, anggaran. Alokasi anggaran perusahaan untuk K3 ini relatif kecil. Itulah kenapa tidak bisa atau belum menjadi fokus utama di perusahaan gitu, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itulah diterapkan SMK 3. Tujuannya adalah sebagai berikut ini. Jadi yang pertama, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang berikutnya, meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Berikutnya, meningkatkan juga efisiensi dan produktivitas kerja dengan tujuannya untuk menghadapi kompetisi perdagangan global. Berikutnya adalah proteksi atau perlindungan terhadap industri dalam negeri. Berikutnya, untuk meningkatkan daya saing, terutama dalam perdagangan internasional. Berikutnya, mengeliminir atau mengeliminasi boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. Lalu berikutnya, meningkatkan pelaksanaan dalam pencegahan kecelakaan terutama melalui pendekatan sistem. Jadi bukan hanya aturan saja, tapi kita menggunakan sistem untuk mencegah kecelakaan ini, yaitu SMK 3. Yang terakhir, perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang terkait dengan penerapan K3 ini atau safety ini. Itulah kira-kira tujuan dari penerapan SMK 3 dalam perusahaan. Nah, ini yang paling penting adalah dasar hukum SMK 3. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa yang paling utama adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang paling utama, yang menjadi dasar hukum utama SMK 3 ini. Di mana bunyinya adalah tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu intinya kira-kira seperti itu ya. Di situ masuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diatur di sini terutama. Lalu, di Undang-Undang Ketenagakerjaan utamanya diatur dalam pasal 86 dan pasal 87. Di mana pasal 86 itu intinya adalah setiap pekerja dalam perusahaan itu mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan juga kesehatan kerja yang dijabarkan lagi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang merupakan undang-undang utama untuk K3, lalu di Peraturan Permenaker Lembaran 5 tahun 96, dan terakhir Kepmenaker nomor 19 tahun 97. Dan di pasal 87 ini, Undang-Undang Ketenagakerjaan intinya adalah ini lebih fokus ke perusahaannya, bahwa setiap perusahaan itu wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 ini yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi untuk SMK 3 itu sudah diatur secara khusus di pasal 87 ini. Sehingga lebih diatur lagi di PP penerapan SMK 3. Keduanya, pasal 86 dan 87 ini juga yang mengatur mengenai sanksi pelanggaran apabila terjadi pelanggaran utamanya dalam pelaksanaan SMK 3 ini. Sanksi pelanggaran ini dapat berupa administratif mulai dari teguran ke perusahaan tersebut apabila melanggar. Lalu apabila teguran masih belum cukup, bisa lanjut ke peringatan, baik itu peringatan secara tertulis, lalu bisa sampai penghentian juga, penghentian sementara, sebagian, atau
Yang paling terakhir bisa sampai pencabutan izin usaha. Apabila ternyata suatu perusahaan yang ternyata bekerja terutama di bidang manufaktur yang sering terutama angka kecelakaan yang termasuk tinggi, tidak menerapkan SMK 3 ini, itu bisa langsung dicabut izin usahanya. Kira-kira seperti itu untuk dasar hukum SMK 3 ini. Kenapa sekarang wajib? Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 86 dan pasal 87 ini utamanya. Oke? Jelas ya mengenai SMK 3 ini. Jadi sifatnya adalah wajib dan apabila melanggar ada sanksinya. Mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di kuliah kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.